Balik maning, kembali lagi bersama si pokoknya awalnya di sini. Nah bro, ini hari Minggu ya? Hari Senin. Apa? Besok. Oh besok. Hari Senin tuh besok. Iya. Tanggal 7 sekarang. Sekarang tanggal 6. Oh berarti kelebihan 1. Kelebihan 1. Kelebihan 1. Yes, itu aja kok ya. Jadi gini bro, hari ini aku mau senyum-senyum aja karena gini, jujur aja. Jujurlah. Orang yang senyum dibandingkan dengan orang yang selalu marah-marah, itu katanya dia akan berbeda untuk dilihat. Wah, kok bisa begitu? Ya langsung senyum sampai perengut tok beda no. Loh, aku sampe termasuk apa? Aku sajane gak senyum. Merongos. Offset. Untune camping. Dadi wonge nakene untune nang kono. Untune camping. Sepur. Bemo. tapi dalam keoffsetan punya sampean ini memiliki ciri khas atau mungkin kadang menjadikan kelebihan gigi. Apa yang mau kita bahas hari ini? Hari ini aku mau ngomong tentang kota yang tersenyum karena jujur aja senyum itu adalah ibadah. Masya Allah. Orang tersenyum itu selalu senyum. Senyum itu adalah ibadah. Jadi kalau kita tersenyum pada orang lain itu bentuk ibadah diri kita kepada orang lain. Bukan. Yang namanya ibadah itu kan harusnya ke Tuhannya. Ibadah kita ke Tuhannya bahwa kita itu bisa mensyukuri hidup ini pertama. Yang kedua, kita bisa menghargai hidup ini. Yang ketiga, kita bisa memberikan suatu bentuk apresiasi tentang pemberian Tuhan. Ngono. Loh, itu sadar. Ketika aku membuat Victor berubah. Jadi ibadah kita harus selalu senyum gitu ya. Senyum itu bagian dari ibadah. Jadi kita misalkan sedekah amal jariah sambil senyum. Sedekah amal jariah sambil senyum. Ketika kita marah pun, kalau kita bisa memberikan senyum kita pada orang lain, maka itu adalah ibadah. Jadi istilahnya kita bisa memerangi hawa nafsu kita untuk menjadi marah. Marah senyum. Bukan harus. Kalaupun kita marah, ini bukan harus ya. Tapi kalaupun kita marah, jika kita bisa memberikan senyum kita kepada orang lain, mesem. Kok niku? Enggak begitu. Beda. Ini kan gini, perlakuan manusia itu kan beda-beda, Bro. Contohnya gini. Ketika kamu salah dengan aku ngomongnya ambil senyum, misalnya aku marah ya. Wah, jangan lupa orek. Coba diganti yang lain lah. Itu marah kita itu bisa kita rendam. Jadi orang yang sebaik-baiknya orang adalah ketika dia bisa menahan hawa nafsunya untuk melakukan aktivitas yang tidak baik. Loh. No. Misalkan anak maling ngono ya. Ayo siji maneh. Kalau marahnya sama maling itu kan kita berikan kepada orang yang kayak ya. Nah iya kan misalkan gini. Maling kita tangkap. Kita nggak boleh marah-marah karena apa? Sudah ada pihak yang berwajib. Ngono loh, Bro. Kalau kita menghakimi sendiri itu ya juga salah. Kita kan salah juga, Bro. Nggak boleh menghakimi sendiri. Tapi orang-orang biasanya kan menghakimi maling. Wah, tidak boleh. Tapi ngantem yang biasa nyum. Ikut tambah ngenyek. Kan ibadah apa ngenyek kayak. Satu sisi dia itu marah karena tindak laku. Iya, tapi ngenyek, Bro. Misalnya orang salah terus di sisi lain dia itu mencoba untuk senyum karena senyum itu adalah bagian ibadah. Otomatis ketika aku marah campur senyum kan peko. 50-50. Iku lek karepmu, Bro. Gak ngono. Gini loh, Bro. Maksud saya kan yang namanya hidup itu kan pasti ada namanya siasat. Kalau bahasa siasat Indonesianya itu adalah politik. Jadi, tricky. Politik dalam melakukan keburukan, tapi kemudian keburukan itu dihapus. Salah satunya dengan itu, misalkan kayak tadi ada maling, misalkan kita kalau mantem tapi senyum. Urusan ibadah itu kita nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir. Kita nggak bisa. Itu urusan Tuhan, Bro.
Jadi apapun yang kita kerjakan, kita hanya minta ridhonya aja. Jadi nggak perlu. Aku ngene, aku bener ngene. Iku kamu awakmu iku dudu Tuhan iku. Ya kan setidaknya kan berusaha. Ya enggak, tetep enggak. Urusane sing gawe urip lapo kon melok ngurusi. Bedo. Iya. Iku urusane sing kono. Ora melok ngurusi yo. Senyum ya. Senyum. Hari ini, Bro, Iya. aku mau cerita tentang senyum. Ada loh kota yang disuruh tersenyum. Satu Senyum. kota, kok kan senyum, gak senyum di penjara kan? Duh. Salah kan? Sampai sebegitu. Iya, salah. Penjara. Mosok. Gak senyum itu termasuk ilegal. Ilegal berarti apa? Menyalahi aturan. Loh. Aturan negara. Aturan negara. Loh, kudu senyum. Ono kota yang harus senyum ono. Ayo, kenapa kok mereka senyum terus? Ya nanti tak kasih tahu. Ini kan informasinya. Nah, iki Bro, ngomong-ngomong tentang kota yang senyum ya. Iya. Jadi ada namanya kota tersenyum. Ini pada tahun 1940-an. 40-an ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka loh ini. Oh iya. Ini ada peraturan unik yang disahkan di kota Pocatello, Amerika Serikat sana ya. Iya. Dulu orang mengerutkan kening, meringis, cemberut, atau memiliki ekspresi wajah lain yang mencerminkan hal yang tidak menyenangkan dianggap penjahat. Oh. Ku jahat. Wong lek merengut ku jahat. Oh, jadi mereka yang apa gak senyum, merengut-merengut. Itu dianggap jahat. Oh, dianggap jahat. Bayangkan nek wong lahir wis mecungik ya. Oh, langsung Kan ono to wong lahir raine mencungik kan ono to. Bayi lahir. Wis mencungik kan ono kan. Tapi diharuskan untuk senyum. Karena apa? Kalau nggak senyum kamu dianggap penjahat. Harus senyum setiap harinya. Ono, Bro. Nah, jadi ini salah satu peraturan kota yang tertulis bahwa ilegal jika mengerutkan kening dan meringis, cemberut atau memiliki ekspresi wajah lain yang mencerminkan hal yang tidak menyenangkan bagi penduduk. Jadi ilegal itu, termasuk orang-orang yang menyalahi aturan. Bisa saja di penjara loh kan merengut. Merengut di penjara kan. Merengut di penjara. Makanya kalau merengut misalnya kayak pas katen nang jeding. Iku di penjara. Sampai kita uang kan penjara kan. Nah, ini dilansir dari KTFB ya pada tahun 1948. Penduduk Idaho Timur mengalami musim dingin yang agak sulit dengan badai salju selama 13 minggu berturut-turut. Angin kencang dan suhu di bawah titik beku sehingga peraturan tersebut bisa ditangguhkan. Jadi Bro, wis ana peraturan ndelalah Bro. Nang kono iku musim salju. Kan nek musim salju arep guyu ya apa? Musim salju wong kademen kan cathuk ngene. Akhirnya kabeh sak kota iku kadukan kabeh. Wong titik beku di bawah titik beku, Bro. Jadi selama 13 minggu iku berada di titik beku, berada di bawah titik beku. Iya. Jadi kan sampai kaduk to. Nang kono iku. Akhirnya peraturan untuk senyum ini ditangguhkan. Jadi mulai tahun 48, jadi selama 8 tahun iku wong kudu guyu. Kan kudu mesem-mesem. 40 ya, 1940 sampai 1948. Sekarang enggak ada. Sekarang sudah nggak ada, gara-gara kena kena salju. Nah, untuk menghidupkan kembali kebahagiaan para penduduk wali kota Pocatello ini yang dulu namanya Josh Philip mengeluarkan peraturan barang siapa yang tidak tersenyum dalam batas kota, pokoknya mlebu kota aku terus mulai senyum. Dianggap berbuat kejahatan. Masya Allah. Gak senyum lho, kejahatan Bro. Kita ini penjara nih. Kau nanti gak senyum, wah cekal polisi kon. Nah ini menurut undang-undang jika terbukti bersalah orang tersebut dianggap penjahat dan diharuskan pergi ke stasiun. Diusir serta wajib banyak-banyak senyum untuk menyamai pelanggaran mereka. Jadi dihukum. Ya. Hukumannya adalah guyu-guyu senyum-senyum dewe. Nah, peraturan ini tidak sengaja dipertahankan selama hampir 40 tahun. Peraturan guyu lho, mesem lho dipertahankan hampir 40 tahun. Waduh, sampai tuwek turu pun iya. Baru tahun 1987 ditemukan kembali oleh staf kota dan reporter lokal untuk menuliskan tentang peraturan tersebut di Idaho State Journal Amerika. Bankers ya.
mengetahui artikel jurnal yang memutuskan untuk menggunakan sebagai bagian dari kampanye ternyata periklanan nasional. Iklan bro, iklan. Nah, undang-undang tersebut akhirnya digunakan dalam upaya untuk memodernisasi undang-undang perbankan dan membuktikan iklan ya. Jadi gara-gara iklan senyum kok ketok apik. Sakot ae kon senyum. Ngono. Lah senyum penjara. Undang-undang tersebut akhirnya digunakan upaya untuk memodernisasi undang-undang perbankan dengan membuktikan kepada Kongres bahwa undang-undang zaman dahulu itu masih ada pada tahun 1987. Nah, ini wong-wong Patilo menjadikan sebagai ibu kota senyum di Amerika Serikat. Nah, neng Amerika kalau saat iki kota iki dadi kota tersenyum. Oh, no bro. Jadi awakmu lek dolen rono nang Amerika kono sing ning kota iki lho ya. Woi, kota ayu-ayu yo. Ya, biar namanya iya senyum. Banyak senyum, ganteng-ganteng, ayu-ayu. Jadi kalau nang kene Pokatelo kono nek awakmu gak mesem, langsung awakmu digiring sampai polisi. Waduh. Cekel, cekek nang gone pinggiran kota. Enggak, pinggiran kota. Hukumannya apa? Senyum. Mulai pagi sampai sore. Waduh. Sorok gak kamu? Sorok. Berarti ngene, iku untuk garing lho iku. Untuk garing. Bisa bibirnya garing kabeh. Ya garing. Akhirnya senyum kepaksa. Loh, memang dipaksa untuk senyum. Enggak maksudnya kepaksanya itu. Kepaksanya karena ya, laras saya senyum pegel lho, senyumnya pegel. Tapi kan itu termasuk kalau di kita senyum itu kan termasuk bagian olahraga muka ya. Olahraga hati batin juga. Kulit muka. Kulit muka itu olahraga akhirnya terjadilah awet muda. Iya, kayak aku iki. Awakmu iku awet lah. Awet kayak formalin. Awet muda. Maksudnya mudah-mudahan awet. Iya. Masuk. Awet mudah-mudahan awet. Nah, itu. Jadi, ya tak kandhani iki pendengar El Victor semuanya ya, dulur-dulur, nek dolan nang Amerika senyum. Masuk nang kota niku. Pokatelo. Pokatelo. Poka itu adalah apa Poka? Saya tak cek ya. Kota Pokatelo, Amerika Serikat. Waduh, memang kota kecil ini bro, kota kecil. Kota kecil kayak misalkan kok nang kene ngono colong ngono ya. Nang kene kayak misalnya kota kecil kayak kota-kota kecil ya, kayak misalnya nang Jawa Timur sing cilik-cilik ndi ya? Kota cilik ya. Ada kan? Pokatelo ya kayak Surabaya Lamongan. Nah. Ya, ada. Ada Pokatelo. Pokatelo is the county seat of a largest city in Idaho. City in Idaho. Jadi tersenyum gitu ya. Tersenyum ya. Kota yang selalu tersenyum. Nah, itu, Bro. Ya, kena dikunjungi insyaallah aku tak merono. Nek pengen senyum-senyum dhewe ya dolen-dolen. Gak apa-apa, nek kene senyum-senyum dhewe disangkano wong gak. Mau dikirim nang kono ndi? Menur. Subhanallah, tikane kono lapo. Loh, kok senyum. Senyum ta. Akeh gojone senyum. Tapi ono sisan sing nyarong kok ono lho ya. Lang kono ya? Iya. Oh, aku kurang tau mlebu. Apa wis bolak-balik ya? Wis bolak-balik. Ora. Iya, tak kandhane kan. Iya. Jarene awakmu biar penjagane kono. Lho, jaga kan nek njaba kok. Oh, enggak mlebu. Kan njaba. Enggak mlebu, aku jaga. Awakmu pasien kan? Berarti beda. Iya. Ya, itulah tadi kita sudah berbincang dengan penjaganya menurut. Ya, itu aja ya. Ada lagi? Udah, selesai. Jangan kemana-mana dulur ya, kita akan kembali lagi setelah pariwara. Wah, pariwara, setelah parikeset. Pariwisata. Parinom. Tetap nak Mlaku ngalor ngidul.